Kita lanjutkan. Ini sekedar ngobrol bareng saja, mereview tentang cost ya, cost ya. Perilaku biaya ya, biaya. Sekali lagi biaya itu adalah suatu yang dikorbankan, sacrifice kan gitu ya. Saya mereview dari awal itu ya. AKBI, Anda sudah dapat AKBI 2 semester loh ya, 2 semester. Memang sebenarnya nggak enak ngomongin biaya cost, tetapi kita akhirnya mudah-mudahan sadar setelah belajar akuntansi biaya itu, oh memanage cost itu penting banget untuk eksis bagi suatu perusahaan, ya kan? Tapi ya yang kita manage itu data rahasia perusahaan loh sebenarnya. Nanti kalau Anda konten manajemen itu kan data-data cost-nya suatu produk kan sebenarnya rahasia seperti itu. Dia adalah pengorbanan ya, karena yakin ada benefit yang dapat. Jadi cost itu akan mengenerate revenue ya, revenue sehingga ada profit. Itulah terakhir kita bicara markup plus atau market base. Jadi kita pengen revenue profitnya berapa, marginnya kan seperti itu, sehingga harganya berapa gitu ya. Di situ kan kelangsungan perusahaan tergantung di situ. Termasuk kalau penjualan turun, jadi bagaimana, apakah seperti apa begitu ya. Nah itu di kehidupan kita gitu ya, ada pengorbanan, kita yakin ada benefit yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian cost itu berperilaku. Di sini perilakunya adalah merespon dari perubahan activity, ya kan? Mana sih? Ini kan, activity-nya X kan ya. Apakah jam mesin, apakah jam tenaga kerja langsung, ataukah activity yang lain. X ini jika dia naik, biayanya naik. Y-nya ini diprediksi kan. Biaya ini berperilaku ikut naik ya. Tapi komponennya adalah ada komponen tetap, ada komponen variabel begitu. Komponen tetap ini tipe yang cuek, ada perubahan naik turun dia acuh tak acuh, tetap saja begitu ya. Ya memang begitu nature-nya. Nah, kalau manusia kan bisa berubah ya. Maksudnya nature janganlah kalau cuek terus-terusan cuek. Kalau ada perubahan ya harus lihat-lihat juga dong gitu ya. Oke, orang lain maju kita harus juga ikut maju dong, kalau nggak ketinggalan. Jadi lebih mending ke variabel gitu ya. Dia berusaha merespon gitu ya. Oke. Jadi si A dan si B ini kayak ini, ada yang satu cuek, yang satu suka merespon. Yang B ini meresponnya bahkan proporsional. Makanya dia variabel per cost, variabel per unit kan. B-nya ini variabel per unit seperti itu. Jadi si B itu bisa mencari sebenarnya berapa sih variabel cost per unit, berapa sih yang fixnya dari suatu biaya. Dalam arti mau separate, mau memisahkan bagian yang tetap dan bagian yang variabel. Nah, kalau itu sudah diketahui secara keseluruhan, dia bisa memprediksi lagi biayanya. Disoalkan seperti itu biasanya Anda diminta memisahkan, mencari A dan B. Pakai high-low atau pakai least square. Saya yakin Anda semua masih ingat least square itu isinya tabel-tabel, ya kan? XI, min X bar, dan seterusnya. Yakin masih ingat. Bukan hafal, tapi ingat. Ngerjain ini tuh ada tabel-tabelnya. Dan saya harus nyiapin tabelnya. Ya, pasti seperti itu. Masih ingat kan ya? Oke. Oh ya, satu lagi yang sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Saya sebutkan tentang ujian itu sebenarnya ya. Itu disiapkan bisa dikerjakan tanpa Excel sebenarnya. Ya, pakai kalkulator biasa. Nah, Kanda itu makan ada Excel-nya begitu ya. Tetapi saya coba sounding ke bimbingan akademik begitu. Pernah saya tanya ke Anda juga kalau nggak salah ya. Kenapa PJJ ini gitu ya. PJJ ini sudah open book dan bisa bikin cheat sheet malah hasilnya belum, tidak seperti yang diharapkan. Harusnya lebih bagus kan gitu. Ya, PJJ sudah 3 kali, 3 semester ya. Kalau logikanya kan kalau orang pertama kali baru penyesuaian, kedua makin paham, ketiga udah biasa. Tapi yang terjadi enggak, malah jenuh katanya. Ya dan itu bisa dipahami. Yang terjadi kalau bukannya malah kita udah biasa, tapi jenuh. Iya,
Ya, itu bisa diketahui, dipahami lah. Lingkungan, ada distraction, ada juga noise ya, gangguan di sekitar kita, iya. Tapi kita harus fokus ke yang controllable. Kayak cost juga gitu, harus yang bisa dikontrol, yang di luar kontrol bagaimana lagi ya. Nah, yang bisa dikontrol tadi mempersiapkan itu. Nah, jawaban bimbingan akademik beberapa jujur mengatakan cheat sheet bisa jadi malah bumerang, Pak, katanya gitu. Nah, coba dievaluasi. Jadi karena ada itu, kemudian begitu ini nggak bisa dipakai persis begitu. Jadi malah takes time, kadang-kadang mas takes time katanya. Jadi itu ada bantuan. Kalau bisa, Anda bisa mengerjakan langsung, kerjakan saja begitu. Nah, tapi kayak yang list square ini memang sangat membantu pasti ini, karena dia kalau di kalkulator sama di tabel kan beda ya, tinggal dimasukkan gitu. Anda harus tahu mana yang memang butuh, mana yang sebenarnya nggak butuh gitu. Kalaupun Anda siap, nggak perlu harus selalu dipakai. Bisa jadi malah bumerang, malah Anda kehabisan waktu untuk di situ. Padahal sebenarnya bisa dikerjakan langsung. Kan itu soal sebenarnya bisa untuk dikerjakan langsung. Oke, sambil itu ya, sambil kita sharing itu. Jadi seperti itu ya, masih ingat lah ini ya. Nanti kan ini dikuiskan ya, untuk latihan saja ya. Latihan biar semakin ya banyak latihan kan, udah waktunya kan. Jadi kuis itu seperti pemanasan lah, pemanasan lagi gitu ya. Karena sudah menjelang perlombaan ya, harus mobil itu harus dipanasin begitu. Tapi jangan sampai berasap ya, terlalu panas. Jadi harus di manage juga ya, jangan terlalu panas nanti berasap gitu ya. Di sini ada pertanyaan mengenai CBA. Jadi rumus ini Anda akan temukan di statistik sebenarnya, ini prediksi ya, pakai regresi begitu. Bahkan di linear programming juga sebenarnya kita bikin persamaan begini kan, bukan untuk prediksi, tetapi persamaan linear saja ya. Jadi selalu dipakai sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau regresi di penelitian seperti skripsi ini X-nya banyak. Karena sesungguhnya ya, yang mempengaruhi biaya itu kan banyak. Cuma di sini kita milih salah satu. Karena milih salah satu, carilah X yang paling berhubungan, yang paling berkorelasi, yang paling menentukan, determinan, penentu. Makanya pakai koefisien determinan. Jadi kalau di soal disediakan X-nya 1 dan 2, jam apa dan jam apa, atau apa, begitu aktivitasnya lebih dari 1, Anda diminta mencari yang paling menentukan pakai R square, yang paling besar R square-nya. Koefisien determinan, penentu begitu. Dia bisa menentukan sekian persen untuk ke sini dari data ini ya. Ini kan kita bisa data. Dari data ini yang kita olah kan, makin banyak datanya makin bagus kalau suatu prediktor itu ya. Itulah kenapa di zaman sekarang data itu adalah sesuatu yang sangat precious ya, sangat berharga ya. Oke. Makin yakin sukses. Sekarang direct costing. Direct costing kayaknya ada kuis kemarin ya. Ya kan? Kalau saya lihat di classroom. Ya kuis dan soal-soal maupun tahun lalu isinya ya seperti ini. Anda diminta nanti bikin, kan tujuannya membedakan. Jadi membuat income statement kalau pakai direct dan pakai full atau full absorb, semuanya diserap, full costing. Kemudian berbeda, kemudian direkonsiliasikan, begitu ya. Nah, dari sini kita mulai mengenal namanya contribution margin. Yaitu sales dikurangi semua variabel cost. Sehingga gambarnya begini. Direct costing itu dikurangin variabel-variabel dulu. Yang direct, ya kan, yang langsung terkait, yaitu yang variabel. Makanya disebut juga variabel costing atau marginal costing, ya seperti itu. Variabel. Gross contribution margin. Maka yang disebut contribution margin adalah sales dikurangi semua variabel. Padahal manufacturing cost ini yang di sini full kan? Padahal di sini itu ada FOH fix. Di sini ada. Tapi di direct costing FOH-nya turun ke sini. Sehingga fix FOH di sini langsung menjadi expense semuanya.
Sedangkan yang di sini masuk ke sini bisa menjadi expense kalau terjual semua yang diproduksi. Tapi kalau masih sisa persediaan, maka yang menjadi persediaan itu belum jadi expense. Maka dia expense-nya lebih kecil. Makanya menjadi lebih besar nanti. Gitu ya. Oke. Sehingga kesimpulannya kan, kalau produksinya lebih besar, tadi ada sisa persediaan. Ya, full costingnya menjadi lebih besar karena sebagian bebannya masih jadi persediaan. Tidak semuanya di expense. Sedangkan yang direct semuanya jadi expense. Fix FOH masuk ke period cost. Jadi langsung menjadi expense. Tuh ya alurnya. Sebaliknya kalau lebih besar penjualan, artinya dijual itu termasuk persediaan sebelumnya kan gitu. Terjadi penurunan persediaan kan. Ya biaya yang terjadi di fullnya itu bukan hanya periode saat ini, termasuk yang sebelumnya, maka dia jadi lebih kecil. Iya nggak? Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Coba saya lihat waktu itu ada. Yang jelas yang soal-soal UAS sudah kita bahas setiap pertemuan ya. Seingat saya setiap pertemuan kita latihan yang UAS kan ya. Kemudian Anda coba beberapa, mungkin saya pernah ngasih soal yang lain atau yang di RPS. Tapi seringkali ternyata saya tidak minta upload ya. Seringkali ya saya lihat ternyata sedikit yang saya minta upload setelah saya cek. Aduh. Anda senang atau enggak itu ya? Karena itu kewajiban, ternyata enggak disuruh upload. Jangan kesel sama saya ya, maafkan saya kalau seperti itu ya. Sudah kerjain enggak disuruh upload lagi. Aduh. Aduh. Ya. Ini kelas 445. Ini pernah ada direct costing ya? Ada pernah ada. Oh ini dia. Ada pernah soal ini. Tapi kalau kita bahas detail waktunya nggak cukup ya. Tapi ini seperti sebelumnya ada menyusun variabel, menyusun full costing dan ini. Produk, membuat unit membutuhkan ini. Pakai standar costing, harga beli, upah, standar, fix, kapasitas produk. Oke. Pembelian, saldo akhir. Oke, berarti ini kan nanti bikin income statement harus nyari penjualan dulu, penjualan. Semuanya butuh penjualan kan. Penjualannya adalah harga jual kali yang dijual. Yang dijual kayaknya dicari dulu ya kan ini. Betul nggak? Coba Ilham, yang dijual berapa nih? Nah, yang tadi ditunjuk temennya tuh, nama-nama yang terbaik. Yang dijual berapa unit ini? Caranya aja, nggak usah pakai hitung-hitungan. Produknya bahan baku 5 kilo untuk 1 unit. Pembeliannya 24, 250 kg. Yang dibeli ini bahan baku. Tetapi ada saldo 750. Berarti yang masuk produksi 24, 250 dikurang 750. Betul nggak Mas Ilham? Betul, Pak. Nah, terus diapain? Setelah dikurangin. Dibagi 5, Pak. Dibagi, ini kan nilai. Kok dibagi 5? Ini kilo. Oh ya, dibagi 5 karena kebutuhannya ya. Untuk membuat 1 unit dibagi 5. Berarti dapatlah yang masuk produksi untuk per unitnya. Nah, itu. Itu yang masuk produksi. Ya. Kemudian ada saldo akhir ya Mas ya? Iya, Pak. Dikurangi. Dikurangin saldo akhir. Masih ada stok. Ini yang diproduksi masih ada stok. Berarti yang terjual adalah itu dikurangin saldo akhir. Itulah yang terjual. Nah, itu saja sih kemarin. Harus dibuat terjual baru kali harga jualnya nih 600. Baru nanti yang beda adalah waktu menghitung COGS-nya kan. Pertama itu COGS untuk
Di direct costing hanya yang variabel, sedangkan yang full costing adalah semuanya. Karena ini standar cost, maka biasanya ada apa? Yang bawah ada varian. Nah, varian. Varian itu ada varian yang variabel dan varian yang fix, yang volume itu fix. Nah, karena standar costing maka harus di-adjust dulu gitu. Kalau unfavorable berarti tambah ya. Oke. Ini harus dihitung. Tetapi kalau direct costing yang adjust hanya yang variabel karena fix FOH-nya di bawah kan, ditaruh di bawah. Jadi ambil aja harga tetapnya langsung aja, nggak usah pakai standar costing. Seperti itu. Biaya tetapnya berapa sih? Ini dia, fix FOH setahun 40. Pakailah 40 juta langsung tanpa harus di-adjust begitu. Ya. Any comment? Kalau saya cari kuncinya ada sebenarnya. Tapi bisa dipahami ya. Silakan, ada pertanyaan? Saya masih bingung sih Pak, itu yang apa namanya varian-varian gitu. Berarti semua varian yang dibebankan ke COGS itu masuk sebagai variabel itu Pak, varian Pak. Ya, COGS itu kan ketika kita bikin income statement, itu sebenarnya biaya yang aktual seharusnya kan. Berapa sih nanti profit kita? Maka kan harus yang ditayangkan di situ adalah yang terjadi. Kan income statement adalah suatu laporan yang menunjukkan kinerja ya, operasi yang terjadi. Nah, karena kita pakai standar costing, maka yang terjadi itu harus di-adjust dulu dengan variannya. Kan varian selisih antara yang aktual dengan standarnya. Ya. Nah, pertanyaan tadi apa? Kalau yang coba diulang Mas, Gabriel. Semua varian misalnya kayak MPV terus RRV itu dimasukkan ke variabel varian nggak Pak? Soalnya kayak untuk sebagai apa dia full absorption costing gitu Pak. Ya. Ingat ketika standar costing akhirnya kan varian itu akan ditutup. Nah, penutupannya kan ada aturannya tuh mau bagaimana. Nah, yang simple ini kan di soal yang direct costing biasanya kan ditutupnya ke COGS langsung saja kan. Ditutup artinya disesuaikan semuanya. Di full costing berarti semuanya, semua varian terjadi disesuaikan. Ada yang menambah, ada yang mengurang. Kalau unfavorable berarti menambah. Karena unfavorable itu aktualnya harusnya lebih besar, ditambah lagi gitu daripada standar. Jadi kita nggak suka nih standarnya 10, ternyata aktualnya 12. Maka terjadi dua varian unfavorable. Yang mana nanti akan menambah waktu bikin income statement. Artinya apa? Profit kita jadi turun lagi gitu. Ya kan? Nah, menjawab yang tadi ya semuanya disesuaikan gitu. Karena menjadi aktualnya. Ya. Saya lanjut aja ya. Saya nyari-nyari jawaban di itu, tapi jawabannya sebenarnya mirip dengan soal mana ya? UAS tahun lalu atau dari RPS ya? Mirip-mirip saja sih sebenarnya ya. Bisa dicari. Lanjut. Makin yakin? Makin yakin. Bukan makin pening ya. Makin yakin ya. Nah, ini masih di chapter yang sama sebenarnya kan. Sudah bicara contribution margin, sekarang digunakan. Kalau tadi digunakan untuk menyusun income statement, sekarang digunakan untuk mencari BEP kan gitu. Nah, maka soal CVP ini sebenarnya mirip soal pricing jadinya kan. Soalnya mirip jadinya. Kadang-kala kita nyari BEP, kadang-kala mencari harga gitu kan. Karena ada profit ratio, mencari income-nya, profitnya begitu ya. Profit ratio adalah rasio profit terhadap sales. Semuanya terhadap sales ini ya. Contribution margin ratio berarti sales dikurangin variable cost dibagi sales begitu. Kalau ini dibagi unit.
Sehingga kalau dibagi unit jadinya price dikurangin price itu dikurangin variable cost per unit begitu. Sehingga kalau saya rangkum jadi satu, rumus-rumus di situ sebenarnya jadi satu saja cukup nih, semuanya ada di sini. Ya. Di sini karena profitnya 0 ya, BEP ini adalah ketika profitnya 0, berarti fix dibagi 1 min V saja gitu. 1 min V tadi sebenarnya adalah contribution margin per sales dibagi sales. Jadi sales bagi sales 1 dikurangin variable cost per sales kan begitu. 1 min V itu adalah sales per sales dikurangin variable cost per sales. Sehingga hasilnya persentase atau 0, begitu. Ya kan? Artinya marginnya itu berapa persen dari sales kan gitu. Untuk yang di manufacturing-nya ini. Bukan ini memang contribution margin sales ya. Berapa persen dari sales kontribusinya. Tapi yang variabel. Beda dengan profit ratio ya. Kalau profit ratio adalah seluruhnya di bawah. Kalau di sini hanya yang variabel. Kontribusinya berapa. Sehingga setiap volume naik dia nambah nantinya profitnya. Kalau di sini dibagi dengan unit kan, jadinya price dikurangi variable cost per unit. Ya. Makanya kalau Anda pegang ini, kalau yang ini sebenarnya tidak perlu cheat sheet ini. Cheat sheet-nya ya ini doang gitu. Maksudnya cheat sheet nanti kepekan gitu ya. Kepekan tau gak? Ini gitu. Jadi Anda bisa langsung ngerjain gini. Nah, kalau ini pakai Excel malah menurut saya malah pusing ini. Menurut saya ya. Tapi kalau dikunci kadang-kadang dibikin Excel sih memang untuk memastikan saja. Ya kalau Anda tahu ini pakainya yang mana? Kalau ini ketahui ternyata profit ratio, berarti di sini kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ini quiz nanti ya, CVP ya. Seperti yang tadi Sanjaya tanyakan ya, sampaikan ya. Biasanya nyari BEP dan seterusnya. Bahkan price ada yang berhubungan dengan pricing jadinya begitu ya. Yang normalnya sih nyari BEP, terus kalau profitnya sekian, berarti butuh berapa kan gitu ya. Nah, atau diketahui profit rasio sekian gitu, dibalik-balik saja. Ya. Oke. Makin yakin. Makin yakin. Iya namanya kan review ya Kak. Lanjut. Apa setelah ini? Decision ya. Decision nggak saya bahas satu-satu lah ya. Decision. Dalam waktu jangka pendek menentukan apakah menerima order, special order. Biasanya special order karena jangka pendek ya. Kalau hanya menerima order, ya biasanya menguntungkan lah dengan harga yang sama kan. Kalau enggak, bagaimana? Tetapi poin di sini ya sebenarnya kita mendapatkan pelajaran di sini adalah pengambilan keputusan begitu. Ada dua pilihan biasanya. Kita kan kalau ada pilihan banyak kita kerucutkan ke dua, kita bandingin. Bisa juga banyak sih sebenarnya. Ya. Ambil yang A atau yang B. Apakah mengambil order special order atau tidak? Ada yang minta tambahan order sekian, tetapi harganya lebih kecil, maka harus dihitung yang relevan. Ini kemarin latihannya yang itu kan, James itu ya. Ini mungkin share-nya saya bikin share-nya aja ya, share display ya. Yang di sini kan ya. Oh ini lain, soal yang lain ini. Oh ini soal yang lain, bukan yang James. Oke. Yang James itu jadi saya ini kan ya. Waktu itu ada soal yang menggambarkan sebenarnya. Yang relevan apa saja? Yang relevan terutama yang direct, yang variabel itu pasti relevan karena setiap unit berubah dia ini. Selain itu jangan lupa ada opportunity cost gitu kan.
Contohnya kan yang ini gampangnya kan, James Bond ini kan. Kalau dia membuat ternyata ada opportunity cost, karena kalau dia milih yang lain itu bisa disewakan kemarin kan begitu ya. Jadi opportunity cost kalau membuat. Alatnya bisa disewakan gitu. Atau kalau membuat ada juga avoidable cost, yaitu kalau kita nggak pilih ini, ada biaya yang bisa dihindari. Kalau kita jadi beli, kita nggak jadi ngeluarin biaya untuk ini. Kemarin kan supervisi ya, mandor ya, seperti itu bisa dikurangi. Jadi semua yang relevan. Gitu. Jadi kalau soal ini sih sebenarnya dia mengidentifikasi apa yang ada di soal ini. Kalau menurut yang alternatif A itu revenue-nya, kalau ada revenue-nya berapa, cost-nya apa saja. Yang B demikian juga Anda bandingkan yang menguntungkan, kan begitu. Rasio kita kan memilih yang menguntungkan. Jadi ini saya kira simpel ya. Jadi tinggal nggak mesti sesuai dengan rumus begitu. Jadi logika dimasukkan saja. Oke. Lanjut. Ini ada chat izin ya. Oke, pada izin. Oke. Berarti nanti break dulu, terus ini. Berarti kita cepat aja ya. Berarti sebelum break, berarti kita sudah nggak nge-zoom lagi nanti ya. Langsung quiz begitu ya. Saya lanjutkan. Terus linear programming ya. Linear programming. Di sini tidak ada contoh sih, tapi Anda di sini juga belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kita memang pengen maximize profit ya. Mau profit pengennya paling maksimal, tetapi ternyata kita harus sadar bahwa ada keterbatasan sumber daya, constraint. Seperti pernah kita diskusikan, ada waktu, bahan baku, dan yang lain-lain. Ya kan? Mungkin kita coba lihat contohnya yang di soal tahun lalu aja ya. Semuanya kan ada di situ ya. Bahas UAS mana? Bahas UAS, ini dia. Kalau yang linear programming seperti ini, ya kan? Ini apa nih? Maximize ya. Jadi kita sadar bahwa ketika kita memaximize profit, bisa pakai contribution marginnya, bisa pakai profitnya, nggak masalah. Di sini harga ya. Nah, kita harus mengidentifikasi semua constraint. Constraint sumber daya ini misalnya kulitnya, ya kan, bahan baku berarti. Bahan bakunya hanya ada 150. Dia butuh 3, dia butuh 2. Berarti penjumlahannya ini tidak boleh lebih besar daripada 150, kan begitu. Direct labor juga demikian. Terus constraint yang lain di soal seperti apa, Anda harus bisa menerjemahkan kepersamaan seperti ini. Contoh di sini agak cukup simpel sih. Dia menyatakan bahwa tasnya harus lebih besar dari 15. Sepatu juga begitu ya. Berarti lebih besar. Ini kalau nggak ada gambar, hasilnya bisa beda. Tetap harus semua constraint ditulis dalam persamaan. Kemudian semua constraint ini ada gambar di grafik begini. Dengan cara, ya kan? Ini tadi kan constraint-nya ada 4. Dengan cara yang apa namanya? Memotong sumbu X dan sumbu Y, kan begitu. Gampangnya begitu kan? Sehingga dapat gambar. Motong, tarik. Motong, tarik. Ada 2 kan ya? Ini dan ini. Tapi harus lebih besar dari 15 ke atas. Harus lebih besar 15 di sini ya, nolnya ya. Ke atas juga. Berarti yang di bawahnya nggak ada. Maka gambarnya gantung kan di tengah-tengah. Karena harus di atasnya. Seperti itu. Baru kemudian identifikasi titik-titik yang mungkin. Kalau maximize biasanya dia ke atas. Bisa sini, bisa sini, bisa sini. Yang di sini sebenarnya kalau Anda coba pasti paling bawah. Nah kan 15-15 dapatnya paling kecil. Karena nggak mungkin, karena semakin ke atas. Hanya slope-nya bagaimana? Bisa dapat C, bisa A atau B. Tinggal dimasukkan saja kan gitu dan soalnya. Tinggal dimasukkan saja.
dimasukkan ke titik-titik tersebut. Sehingga dapatlah yang nilainya paling besar. Hati-hati waktu menggambar constraint dan mengidentifikasi constraint tersebut. Ini cukup menggambarkan ya. Tapi di sini bisa beraneka ragam ini. Minimal sih biasanya bahan baku, labor ya. Terus mungkin ada yang lain. Mungkin 1 plus ini harus sama dengan ini, baurannya seperti itu dan yang lain. Baik lagi. Itu ya. Izin Pak. Oh, silakan. Ini terkait PR linear program yang lalu Pak. Oke. Yang Di saya BCR masih ada? Ada Pak. Saya kebingungan di membuat constraint membedakan yang maximize sama minimize Pak. Alhasil sempat kemarin itu ditulis ulang Pak, constraint yang maximize-nya di minimize Pak, atau gimana ya Pak membedakannya? Ini ya? Iya yang ini Pak. Oke. Constraint-nya yang mana? Langsung aja, kan sudah ngerjain ya. Constraint-nya mana nih? Sebentar, pertanyaannya apa sih? Fungsi maksimum. Dua-duanya ya ditanya ya. Ini mencari laba maksimum juga biaya minimum. Jadi gitu kan. Nah, ketika constraint yang ditanya yang nomor 2 atau yang nomor 4? Dua-duanya Pak. Altos. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Soalnya kemarin itu nulis ulang yang nomor 2 itu ke bawah Pak. Kalau nomor 2 berarti kan tadi ya, kalau untuk menghasilkan maksimum apa namanya yang dibutuhkan yang mana saja. Oke. Ada yang mau bisa membantu sambil kita lihat ya. 2 produk, harga. Nah, ini kebutuhannya ya, spesifikasinya. Jam kerja. Ini dikalikan kan, berbar gitu ya. Aluminium ini butuh berapa dikalikan. Karena ini berupa satuan, ini harganya. Lama pengerjaan. Nah, untuk maksimum yang mana? Constraint-nya. Tadi siapa saja sih? Ilham sudah. Made. Made Sanjaya. Baik lagi ke Made. Gimana? Kalau saya sih logikanya gini Pak, yang maksimum kan berarti sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Artinya kita menjual sebanyak-banyaknya. Nah, constraint-nya tuh yang membatasi untuk sebanyak-banyaknya. Kalau di tandanya mungkin yang AX plus BY kurang dari sama dengan itu batasan untuk memaksimalkan laba. Itu menurut saya Pak. Kalau ya, itu meminimalkan biaya ya balik constraint untuk meminimalkan. Jadi tergantung dari kurang dari atau lebih dari aja Pak. Kalau saya perhatikan di PPT juga seperti itu juga. Iya. Itu betul sekali. Itu apa namanya rumus umumnya. Kalau maximize ya, constraint-nya adalah keterbatasannya. Nah, di dalam kasus ini apa nih? Kalau yang maximize, yang ada keterbatasan yang mana? Bahan baku sama lama pengerjaannya. Lama ini jelas ya. Lama pengerjaan, kebutuhannya ya. Totalnya di sini ada untuk masing-masing berapa ya? Maksimumnya sekian. Maksimum sekian artinya harus kurang dari atau sama dengan. Terus ada constraint yang lain kan, minimum produk yang harus dihasilkan juga sebuah constraint yang harus digambar ya. (20 dan 20).
Kemudian Mas Altos gimana? Balik lagi? Bisa menangkap? Ya, saya harus nyari ini dulu, nanti kelamaan nanti soal ini. Saya lupa mau buka yang ini. Gimana Mas Iya. Altos? Nangkep sih Pak, yang berarti yang maximize tadi yang seperti yang dikatakan Sanjaya tadi Pak, berarti yang dikurang dari itu tadi Pak, yang 120 sama 80 atau ya sama Pak? dengan, termasuk ketika memproduksi ada nggak constraint-constraint yang lain, misalnya produk ini harus begini, produk ini harus begini, itu termasuk. Tapi kalau dari sumber dayanya ada yang kurang dari atau sama dengan. Tetapi kalau yang minimum justru untuk ini dia butuhnya minimum seperti ini, spesifikasinya kan. Spesifikasinya. Dia butuhnya apa? Butuhnya di sini butuhnya apa aja? Gas NO2 aluminium jet supply itu Pak, yang 10S sama 20S. Dibutuhkan minimum sekian ya kan? Mungkin bisa ini Pak apa? Ini mungkin hasil jawaban bisa saya share nanti ya. Kalau nyari sekarang agak lama ya. Atau ya sudah ada mungkin, tapi nggak apa. Kalau memang perlu nanti saya share ya. Share yang soal nitros. Soal nitros ini saya ingat yang bikin, saya bukan bikinan saya ini. Saya tinggal ngambil saja. Ini bikinnya Mbak Ayu. Tahu kan ya, Miss Ayu. Karena sering balapan. Kalau lagi di tol. Mbak Ayu ke arah Bekasi, saya ke arah Cijantung. Jadi begitu saya lihat soal begini, oh iya emang suka balapan ini. Sampai ngomongnya nitros begitu ya. Bercanda ya. Oke. Baik, itu bagus sekali tadi pertanyaannya ya. Kalau mengidentifikasi bagaimana? Karena yang di PR tadi ternyata dua-duanya ditanyakan. Kalau yang ditanyakan satu kan udah jelas gitu ya. Jelas ya kan. Kalau ditanyakan maksimum tinggal semua constraint-nya nih digambar. Oh, ternyata di PR kemarin ada dua, berarti harus mengidentifikasi. Oke. Lanjut ya. Linear programming sudah, berarti pricing terakhir. Nah, pricing itu pricing kan paling terakhir, nggak perlu saya review lagi kan. Cost plus dan market base. Terakhir itu PR atau kuis? Kuis ya? Terakhir itu kuis ya. Terakhir ada kuis. Soalnya ada di web, berarti nggak ada di sini. Aduh, sorry. Nah, saya cari soalnya. Siapa mau sharing jawaban kuis kemarin? Nah, silakan, saya mau. Anda bisa share screen jawabannya, nggak harus Excel, tapi yang kemarin Anda tulis bisa dijelaskan teman-temannya ya. Sampai saya cari dulu soalnya ya. Nggak mesti saya terus yang jelasin kan. Nah, nanti sambil kita bahas. Pricing. Ayo gantian siapa mau? Kan sudah berdiskusi di sini. Soalnya yang ini ya. Betul ya? Kelas 445 ya. Mirip dengan ya Made tadi, Sanjaya tadi sampaikan kan, mencari harga jual berarti cari income dulu begitu ya. Markup-nya seperti itu. Ini asumsinya produksi dan menjual dengan unit yang sama, presentasi markup diketahui, variable cost per unit diketahui, ROI-nya diketahui, investasi diketahui, investasi dan ROI diketahui, bisa nyari income. Income
kalau mau nyari harga jual, berarti income ditambah profit. Income ditambah cost-nya ya, full cost-nya. Itu adalah jual kan. Nah, per unit dibagi unitnya. Dapat nomor 1 tuh. Siapa nyoba? Kevin belum nih, Kevin? Ada Kevin. Baik, Pak. Share screen silahkan. Sepertinya saya sulit di nomor 3 nih. Soalnya lagi ada masalah ya? Kurang jernih. Terlihat, Pak. Sudah semua ya, teman-teman sudah lihat semua. Pertama, saya yang ditanyakan di nomor 1 itu Mencari harga jual. mencari harga jual. Pertama karena ada total investasi dan ada ROI-nya juga sudah diketahui, tinggal dikalikan mendapat operating income sebesar 675.000 itu totalnya, per unitnya dibagi saya lupa Pak per unitnya Pak, di soalnya berapa? 12.000. Tinggal dibagi per unitnya 14.000 sama dengan 12.000. 12.000 5.625. Boleh, oke. Lalu untuk mencari full cost-nya, karena ini markup full cost dan ini operating income, tinggal kita bagi aja, dapat full cost totalnya 5.625.000 dan per unitnya 468,75. Lalu setelah itu kita bisa mencari total sales atau harga jual untuk per unitnya. Itu tinggal menambahkan operating income ditambah dengan full cost. Operating income-nya tadi 675.000, full cost-nya 5.625. Ditambahkan kita mendapatkan 6.300.000. Untuk per unitnya harga jualnya 525. Oke ya. Semua sama ya. Jadi operating income bisa dicari tadi seperti biasa. Karena ada ROI dan investasi, ya kan? Tinggal dikalikan saja. Oh, 15% income-nya dari investasinya, yaitu dapat sekian, 675. Nah, karena mencari harga jual maksudnya kan penjualan adalah cost ditambah profit. Profitnya ketahuan, cari total cost-nya. Total cost-nya diketahui markup-nya kan? 12%, jadi dibagi. Oke. Dapatlah itu penjualannya, dibagi 12.000 dapat per unit 525. Lanjut Mas. Mas Kevin lanjut. Baik Pak. Lalu untuk mencari markup variable cost-nya. Ya, itu koma-koma ya. Ya Pak, koma-koma. 56,25 dibagi dengan 350. Itu mendapatkan sekian persen. 16,07%. Oke, ini mau ini kan aja ya. Markup-nya berapa tadi? Adalah harga jual dikurangin tadi ya. Dikurangin full cost-nya ya. Tuh dicari persennya terhadap apa? Terhadap variabel, berarti ya dibagi dengan variabel cost-nya. Dapat sekian. Oke. Yang soal nomor 2 itu coba saya lihat dulu tadi. Yang nomor 2 itu masih ingat Mas? Silahkan lanjut. Bentar Pak, lagi buka soalnya. Nah, saya bacain ya, Penjualan akan turun 10%. Ya, jadi manajer percaya bahwa penjualan turun 10%. Fixed cost dapat dikurangi sekian ya 175.000. Berapa target variable cost per unit agar tetap dijaga 12%. Jadi gini, kita cerita gini ya di manajer ini. Ke depan ini kalau harganya masih seperti ini, karena persaingan ternyata turun nih. Kan pilihannya dia nurunin harga apa enggak?
Atau kita turunin biaya, dia berusaha analisis cost kan. Nah, fixed cost-nya bisa dikurangin, misalnya biaya-biaya yang bisa dikurangin itu ya. Tadi kalau ditanya ya biaya mungkin iklan dan sebagainya begitu. Nah, variable cost dengan dikurangi sekian, sekarang variable cost-nya tuh jadi berapa? Agar tetap marginnya 12% kan gitu. Meskipun penjualan turun, saya pengen marginnya tetap gitu. Mungkin nggak ya? Nah, harus menurunkan fixed cost dan variable cost. Silahkan Mas Kevin. Baik, Pak. Pertama saya mencari total fixed cost-nya dulu di awal. Cari yang baru ya, new semua ke depan ya. Iya, Pak. Fixed Cost yang awal, cost awal sebelum diperbarui, sebelum diperbarui itu dari full cost dikurangi dengan variable cost-nya, Pak. Ya, full cost-nya tadi diketahui, total variable cost diketahui, dapat total fixed cost berapa tuh? 1.425.000. 1.425 itu adalah fixed cost yang lama. Oke. Lalu untuk penjualan baru karena penjualannya turun 10%, Ya. itu 12.000 dikurangi 10% kali 12.000 mendapatkan 10.800. Oke, ya. Atau kali 9% sama aja, oke. Untuk fixed cost barunya dari fixed cost awal dikurangi dengan pengurangan di soal 175.000 mendapatkan 1.250.000. Iya. Nah, tinggal dimasukkan ya. Terus? Lalu tinggal dimasukkan untuk dari revenue itu 5.670.000 itu tadi dari penjualan baru dikali dengan harga. Oke, sama, tapi penjualannya berkurang tadi ya. Jadi Ya, 10.800 tadi. Oke, terus? Lalu untuk full cost-nya saya mendapatkannya di sini 5.062.500. Dari mana? Dari markup-nya kan? Ya, Pak, dari markup-nya. Dibagi 112%. Ya, dibagi 102%. Karena full cost-nya kan dia pengen tetap markup-nya 12%. Maka kalau penjualannya sekian, maka cost-nya harus berapa sehingga dia tetap 12%. Ya dibagi 112% atau dibagi 1,12 begitu. Dapat full cost. Oke, kalau full cost sudah dapat, kita mencari ini, Pak, variable cost-nya dengan mengurangkan fixed cost yang baru tadi. Cost yang baru tadi. Oke. Di 3.812.500. Oke, makasih Mas Kevin. Jadi sales yang baru, kemudian ada markup-nya dibagi ya dengan markup tersebut ya 120%. Itu total cost atau full cost. Mencari variable cost berarti dikurangi dengan fixed cost yang baru, dapat total variable cost. Total variable cost dibagi dengan unit yang baru, dapatlah variable cost per unit. Seperti itu ya. Oke, makasih Mas Kevin. Atau sekalian nomor 3 deh, waktunya terbatas soalnya. Nomor 3 sekalian. Sepertinya saya kalau nomor 3 salah, Pak, sepertinya, Pak. Salah. Karena di sini contribution margin-nya saya nggak memperhitungkan variable cost yang baru, kalau nggak salah. Oke, balik ke Mas Made deh. Ada siap sharing? Sanjaya? Nggak ada di laptop gitu jawaban saya, Pak, di HP, Oh, Pak. nggak ada. Susah share screen jadinya. Oke. Coba deh, Nomor 3. Pak. Silakan, siapa nih? Tapi saya nggak pakai yang data kemarin, Pak, soalnya yang baru, silahkan. Mau pakai data yang lain nggak, Pak? Kemarin itu, Pak, yang saya submit itu kurang yang nomor 3-nya. Ya, nggak apa-apa. Sudah ada coretan yang baru atau Excel juga nggak apa-apa. Silahkan. Saya di gambar yang baru aja, Pak. Ya. Silahkan share screen. Wes, digedein. Masih kurang jelas tapi ini. Gedein lagi, Mas. Ya, nggak apa-apa. Sambil jelasin aja. Ini, Pak. Pertama, kan saya lupa pertanyaannya nomor 3, Pak. Tapi pertama itu kalau di sini saya
new price-nya. New price-nya itu sebesar 500. Nah, habis itu Ya, yang harga menjadi 500. ya. Oke, terus? Nah, habis itu new numbers of units-nya itu sebesar 110% Naik, karena ya. naik 10% dikali Oke. 12.000 itu jadi 13.200. Nah, Oke. new variable cost-nya itu dari turun kalau nggak salah. Iya, 90. menghemat 10%. Iya, 90% dikali 350 jadi 315. Nah, di Oke, situ per unit. Oke. kalau nggak salah ada di revenue baru, kalau nggak salah ada penambahan advertising cost kan, kalau nggak salah. Ya, menambah iklan. Nah, terus di sini 150. ya, terus di Oke. sini Stop dulu, perhitungan. stop dulu. Saya jelasin soalnya ya. Jadi, ya, perusahaan ini berpikir nih ya, kalau dia menambah iklan 150 dan menurunkan harga menjadi 500, itu bisa naik nanti penjualannya, naik 10%. Nah, dengan cara juga menghemat biaya variabel. Jadi kita memasukkan semua itu. Apakah nanti income-nya lebih baik dibanding kalau yang biasa, begitu ya. Nah, silahkan lanjut, Mas. Nah, kan kita disuruh nyari apakah kita mengambil income yang baru atau enggak. Nah, Ya. itu saya menghitungnya yang income barunya ini seperti ini. Revenue itu dari new price-nya dikali sebesar new number of unit-nya 500 kali 13.200 sebesar 6.600. Nah, terus habis itu dikurangin dengan cost-nya. Cost-nya itu tadi ada dua. Yang pertama variable cost-nya itu 315. Kita yang baru, Ya, dikali 13.200. Jadi 4.158.000. Nah, penambahan advertising cost-nya itu juga mengurangi sebesar 150.000. Jadi contribution margin-nya itu revenue dikurangin variable cost-nya jadi 2.292.000. Nah, habis itu sebenarnya sampai sini sudah bisa sih Pak untuk mengetahui apakah mengambil atau enggak. Karena tapi fixed sama ya, oke. Nah, tapi saya jabarin aja itu risk cost-nya 425.000 menjadi pengurang jadi operating income-nya 867. Nah, kita bandingin dengan yang revenue lamanya, Pak. Jadi ya price lamanya 525 dikali quantity number of units yang lama. Oke. Langsung aja income-nya berapa tuh yang lama? Income yang lama 675. Oke, makasih Mas Gabriel. Yang lain mungkin ada komentar? Jadi kalau ditanya seperti ini kan di soal itu tinggal kita masukkan saja. Yang hati-hati kan kalau ada unit berubah, maka yang variabel berubah semua. Ya kan? Yang fix kan tetap. Nah, fix sebenarnya tetap, tapi apakah di soal bilang dia ada penambahan atau pengurangan? Itu kan yang bukan manufacturer kan bisa ditambah atau dikurang kan biaya tetapnya. Seperti itu. Tinggal dimasukkan lagi. Ya. Oke, sudah selesai. Makasih partisipasi semuanya. Berarti sudah selesai semua materi ya. Tadi kalau dilihat dari terakhir LP, terus market base atau cost base begitu ya. Dan ini semua materi yang sudah kita diskusikan setelah UTS ya. Seperti itu. Jadi yang ragu-ragu mudah-mudahan makin yakin bahwa juga akan bisa siap ya. Harus siap ya. Dan Anda masih ada waktu ya. Anda juga meski merasa sudah siap tetap harus merasa saya masih harus praktis. Selama latihan tuh merasa memang belum siap sih ya. Seperti Anda belum akan menang begitu. Praktis kalau iya kan berhenti kita nggak praktis. Review lagi. Tetapi nanti ketika Anda perform, ketika Anda ujian, lupakan apakah Anda masih merasa kurang ini dan ini tuh hanya wasting ya. Nggak perlu merasa saya belum ini. Nggak. Yakin saja, saya sudah prepare kemarin. Yakin saja ya. Ya, dengan demikian insya Allah semuanya berhasil. Sukses dan berkah. Demikian, tapi kembali ya, Anda yang menentukan ya. Artinya apa? Waktu yang tersisa jangan disia-siakan, harus bisa memanage waktunya ya.
Bayangin aja lah benefitnya. Lulus, naik tingkat, wisuda, suatu pengorbanan yang layak kan untuk mendapatkan itu semua. Baik, tinggal kita break dan kuis. Berarti kita perpisahan ini ya. Saya mau akhiri pertemuan hari ini. Tapi kalau ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Izin Pak. Mas Ilham, silahkan. Teman-teman ingin foto terlebih dahulu Pak. Iya, mau screenshotan ya. Oke, silahkan. Baik teman-teman, silahkan dibuka semua yang kameranya. belum tampil, kapan lagi mau tampil? Kenang-kenangan gitu ya. Mas Andy. Dibuka kameranya. Oke, mantap. Sebentar. Saya jadi tahu wajah semuanya nih yang jarang-jarang muncul nih, kelihatan ini. Tapi ada yang kelihatannya nggak jelas juga nih karena background. Baik teman-teman, pertama kayak formal dulu ya. Oke, saya hitungi 1, 2, 3. Cekrek. Oke, mantap. Lagi. 1, 2, 3. Mantap. Gaya bebas. Gaya bebas nanti ngilang gimana, boleh? Gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Udah? Bentar. Ambil foto Pak Azaz sendiri. Senyum Pak. Saya disuruh senyum. Saya kurang senyum. 1, 2, 3. Oke, mantap. Makasih Pak. Baik ya. Kita akhiri. Kelas ini saya kenal beberapa yang aktif, jadi secara keseluruhan kelas ini ya sudah kontributif lah. Artinya nilai aktivitasnya bisa Anda harapkan lah. Kalau secara umum kelas begini tinggal nanti ada yang bertambah ya. Atau ada yang berkurang atau tidak ya. Sekali lagi ya, optimis, bisa manage waktu, jangan sia-siakan waktunya, tetap jaga integritas. Insya Allah sukses dan berkah ya. Saya cukupkan, semoga manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sukses ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Mohon doa. Jam berapa? Tunggu di GC, di WA ya. Oke, saya live.